Nah, selanjutnya adalah dilatasi. Nah, bagaimana dilatasi? Ya, sama prosesnya lagi. Yang mana dilatasi ini secara bahasa artinya perkalian. Nah, apa maksudnya? Nah, kita lihat definisi formalnya dahulu. Nah, awalnya pasti sama, transformasi yang memindahkan titik-titik. Bedanya apa? Prosesnya lagi. Apa prosesnya? Ada faktor pengali. Jadi dipindahkan dengan faktor pengali tertentu. Jadi ada dari suatu nilai faktor pengali terhadap suatu titik tertentu juga. Ada titik pusatnya. Sama seperti pada kasus rotasi. Nah, notasinya apa? Huruf D. Nah, kita lihat model matematikanya. Ya, ini dia. Yaitu jika ada titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor pengali K terhadap titik pusat P, A, B dan ada hasilnya A aksen, maka modelnya akan bisa ditulis seperti ini. A, X, Y didilatasikan oleh pusatnya P, A, B dengan faktor pengalinya atau skalarnya K, akan ada hasil A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, sebenarnya ini cuma satu kesatuan, yaitu pusatnya A, B, tapi kita buat dua buah biar lebih ada yang kasus spesialnya itu untuk pusat U 0,0 atau titik asalnya. Yang mana jelas pusat 0,0 ini adalah bagian dari pusat P, A, B yang sembarang bilangan real ini. Nah, mungkin kita ilustrasikan bagaimana cara mendapatkan konsepnya kembali. Nah, ini dia. Awalnya ini kita ilustrasikan untuk pusat P, A, B sembarang. Nah, mungkin tadi kalau di kelas itu terhadap pusat 0,0. Nah, di sini kita pusatnya secara umum. Nah, ini sama saja. Bahkan lebih baik kita melihatnya secara umum. Nah, untuk yang 0,0 tentu kita ganti saja A, B-nya dengan 0,0. Nah, lihat di sini ada titik A, X, Y, lalu ada titik pusatnya P, A, B. Misalkan jarak ini R. Nah, ini kita misalkan saja R. Tidak usah kita cari berapa nilai R itu, tapi kita misalkan saja jaraknya R. Dan sekarang kita ingin mengalihkan titik A ini yang awal jaraknya R menjadi KR gitu. Nah, kita ubah di KR. Nah, kira-kira dapat titiknya di sini gitu. Ini yang KR tuh gitu. Itu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, tentu kita penasaran berapakah nilai X aksen dan Y aksen tersebut. Nah, dengan konsep jarak ini konsep jarak absisnya. Jadi terhadap absisnya dulu. Absisnya ini adalah A ya, jelas ini A, B, tentu di sini A, di sini B, di sini X, Y, tentu di sini X, di sini Y, di sini X aksen, Y aksen, tentu di sini X aksen, di sini Y aksen. Nah, dengan konsep jarak masing-masingnya itu terhadap absisnya 1, lalu terhadap ordinat 1, apa yang diperoleh? X kurang A ini akan bagaimana? Terhadap X aksen kurang A ini, ya seperti ini jadinya. X aksen dikurang A akan sama dengan K kali X kurang A. Dari mana kita tahu ini? Ya dari jarak ini. Ini jarak ini R gitu. Secara P ke A R gitu. Jarak P ke A itu R. Sementara jarak P ke A aksen yang belum kita cari itu, belum kita tentukan adalah KR. Otomatis itu akan berlaku juga untuk absisnya, untuk ordinatnya. Itu alasannya. Nah, untuk Y-nya juga demikian. Y aksen dikurang B atau jarak Y aksen ke B ini akan sama dengan K kali dari jarak Y ke B. Nah, ini dia ditemukan seperti ini. Nah, kalau pada buku ini bisa dinyatakan sebagai ini, yaitu X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B akan sama dengan apa? Akan sama dengan K dikali X kurang A, Y kurang B. Itu yang ditulis pada buku. Nah, ini adalah perkalian skalar. Ini boleh saja digunakan, apalagi untuk pilihan ganda ini tidak akan berpengaruh, tapi sebaiknya kalau untuk esai, kita buat dalam bentuk yang sama dengan konsep pada rotasi dan refleksi, yaitu adalah matriks 2x2. Apa tujuannya? Agar memudahkan kita mengingat bentuk dari 4 jenis ini. Kalau berbeda-beda semua, tentu akan memakan waktu dan tentu akan memakan memori kita untuk mengingatnya gitu. Nah, tentu kita gunakan dengan konsep yang mirip, apa jadinya? Ini dia. Ada X kurang A, Y kurang A, X kurang A, Y kurang A. Nah, kita isi nilai koefisiennya. Di sini K sesuai ini. Nah, agar tetap sama, tentu di sini harus 0. Untuk bagian bawahnya, yang Y kurang AK, ini dia. X kurang A-nya karena tidak ada, pastilah 0. Nah, dari sini, nanti akan terbentuk persamaan matriksnya, yaitu seperti ini. Nah, persamaan matriksnya apa? Itu jika ada titik A didilatasikan oleh P, A, B dengan faktor pengali K, ada hasilnya A aksen, maka persamaan matriksnya apa?
X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B akan sama dengan matriks K0, 0K dikali X kurang A, Y kurang B. Lalu bagaimana untuk pusat O 0,0? Kita ganti saja, A-nya 0, B-nya 0, lalu A ini juga 0, B-nya 0. Apa jadinya? Akan jadi seperti ini. Itu untuk titik asal O 0,0, maka jelas X aksen, Y aksen akan sama dengan K00K X, Y. Nah, jadi itu saja konsep dari dilatasi. Jika ada yang ragu, silakan kita diskusikan di grup. Baik Anda semua, lalu ternyata dilatasi ini agak sedikit berbeda daripada yang lainnya. Apa perbedaannya? Pada konsep bangun datar. Nah, di sini ada sifat, silakan dibaca. Ini hanyalah pengaruh dari dilatasi, tetapi yang agak penting adalah bagian yang ininya. Nah, apa itu? Yaitu jika suatu bangun datar luasnya diketahui misal A gitu. Lalu kita akan mendilatasikan bangun datar tersebut gitu. Jadi kalau dilatasi bangun datar bagaimana? Ya sama seperti sebelumnya. Sama seperti rotasi, refleksi, atau translasi. Tentu titik-titik sudutnya kita dilatasikan. Nah, setelah kita cari nanti hasil dari luas bangun datar yang telah didilatasikan, misalnya faktor pengalinya ini K, pada kasus ini K secara umum, dan pusatnya A, B, ternyata luas dari hasil bangun datar ini, bangun datar hasil dilatasi, jadi luas bangun datar hasil dilatasi akan sama dengan faktor pengalinya yang K tadi, dikuadratkan dikali luas awalnya. Nah, tanpa perlu kita mencari semua perubahan dilatasi dari titik-titik sudutnya, kita langsung tahu bahwa luas bangun datar hasil dilatasi adalah K kuadrat dikali luas awalnya. Nah, ini dia konsep dari luas bangun datar yang didilatasikan. Oke, jadi itu saja sifat dari dilatasi pada bangun datar. Bagi yang ragu, ya kembali lagi Bapak ingatkan, silakan kita diskusikan di grup Anda semua. Nah, untuk contohnya, nah ya ini pengingat lagi, karena K00K ini jelas matriks transformasi. Ya, ini sama dengan rotasi, sama dengan refleksi. Ini contohnya, titik A min 2, min 5 didilatasikan dengan faktor skalar min 2. Nah, faktor skalar ini bebas. Asalkan elemen bilang hadir boleh. Dengan titik pusatnya 0,0. Nah, gimana caranya? Ya jelas. Kita buat bentuk model matematikanya bagaimana? Yaitu A min 2, min 5 didilatasikan oleh D, pusatnya berapa? O 0,0 dengan faktor skalar min 2. Dapat hasil A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, diperoleh bentuk matriksnya, bersama matriksnya ada ini. Kita ganti dulu EK-nya. Min 2, min 2. Nilai X-Y juga diganti. Min 2, min 5. Perkalian matriks, baris kali kolom, dapat 4. Baris kali kolom, dapat 10. Jadi, bayangan titik A alias A aksen ini berapa? A aksen 4,10. Nah, itulah dilatasi. Lalu untuk bagian persamaan, kembali lagi, walaupun persamaannya bentuknya serumit apapun, seunik apapun, kembali lagi ke titik. Nah, di sini ada luas sebuah lingkaran, bersama lingkaran, didilatasikan dengan faktor skalar sepertiga. Nah, faktor skalarnya pecahan ternyata, dengan titik pusatnya 1,2. Nah, apa hasilnya? Ya, kembali lagi. Misalkan ada A, X, Y yang memenuhi persamaan lingkaran tersebut. Ini didilatasikan pertama kali, X, Y. Kita masukkan ke bentuk umumnya, ya ini bentuk umumnya. Oke, agak sedikit berbeda seperti yang dibilang tadi. Ini A, B-nya ini sebenarnya di kiri, kalau versi yang di kelasnya itu sama saja ya. Nah, kita kalikan. K-nya masuk sepertiga, ini sepertiga. Baris kali kolom, sepertiga kali X1, ini dia. 0 sepertiga dengan ini, baris kali kolom. 0 kali ini habis, tinggal sepertiga X1. Yang baris kedua lagi. 0 kali ini, 0. Sepertiga kali Y kurang 2, dapat sepertiga Y kurang 2. Kita tambahkan dengan 1, tambahkan dengan 2, sesuai dengan penjumlahan 2 matriks. Maka diperoleh adalah X aksen, Y aksen akan sama dengan sepertiga X kurang 1 ditambah 1, lalu di bawahnya sepertiga dalam kurung Y kurang 2 tambah 2. Dengan kesamaan 2 matriks, maka jelas X aksen akan sama dengan ini, sepertiga dalam kurung X kurang 1 ditambah 1. Diolah sedemikian rupa, akan didapat adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini langsung saja X sama dengan, tidak perlu lagi kita basa-basi X aksennya dulu. Langsung saja mencari X sama dengannya gitu. Nah, ini juga Y aksennya sama dengan apa? Sepertiga
dalam kurung Y kurang 2 tambah 2. Tentu Y sama dengannya bagaimana? Kita ulas sedikit lagi, maka ditulis seperti ini. Y sama dengan 3Y aksen dikurang 4. Hati-hati dalam mengolah suatu persamaan, tanda plus minusnya, tanda perkaliannya, hati-hati. Jangan lupa kurung ini sangat berpengaruh dan akan berbeda hasilnya jika tidak ada kurungnya. Maka karena X sama dengan telada dan Y sama dengan telada, kita masukkan ke persamaan lingkarannya atau persamaan pada soalnya. Setelah diolah sedemikian rupa, maka nanti akan kita peroleh hasilnya apa? X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, ini butuh sedikit olahan. Kita kuadratkan, kita olah dikit, baru dapat hasil yang ditulis pada layar ini. Oke, itu materi dari dilatasi. Silakan dicoba contoh-contoh soalnya baik di buku cetak maupun di modul, silakan dipahami. Dan bagi yang ragu, silakan kita diskusikan di grup. Baik, selanjutnya kita akan bahas komposisi transformasi. Nah, setelah kita mempelajari keempat jenis transformasi yang berbeda tersebut, adalah terjadi komposisi. Apa itu komposisi? Yaitu transformasi geometri yang lebih dari sekali. Nah, hal ini sebenarnya telah kita singgung di setiap kita belajar transformasi, baik itu yang sejenis seperti translasi dengan translasi, ataupun yang berbeda jenis, translasi dengan rotasi, translasi dengan refleksi, dan lain sebagainya. Intinya, transformasi geometri yang lebih dari sekali alias berkelanjutan, misalnya titik A, ditranslasikan dapat titik A aksen, ternyata dirotasikan dapat titik A double aksen. Nah, itulah yang dimaksud dengan komposisi atau transformasi yang lebih dari sekali. Nah, bagaimana model matematikanya? Nah, seperti inilah model matematikanya. Itu ada A, X, Y, ditranslasikan oleh T1. Nah, T1 ini apa? Bebas. Apakah itu translasi, rotasi, refleksi, atau dilatasi, tergantung pada soal. Tapi kodenya adalah T ini, TI ini, TI gitu. Dengan I itu bebas, 1, 2, 3, tergantung pada soal. Kalau di SEM A biasanya cuma sampai 2 kali paling banyak, atau 3 kali lah mentoknya gitu. Nah, akan ada hasilnya nanti A aksen, X aksen, Y aksen. Karena ini komposisi tentu akan ditransformasikan lagi dengan T2. T2 ini bebas, bisa translasi, bisa refleksi, bisa rotasi, bisa dilatasi. Tergantung pada soal. Akan dapat A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, bentuk ini bukan satu-satunya model matematikanya, tetapi bisa kita buat dalam bentuk ini. AX, Y dikomposisikan oleh T2 bundaran T1. Nah, ini bacanya apa? T2 bundaran T1. Akan ada hasilnya A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Lihat di sini, padahal T1 dahulu baru T2, tetapi pada bundaran penulisannya bagaimana? T1 yang kanan, T2 yang kiri. Nah, ingat ini konsepnya sama dengan komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Yang mana pada fungsi bagaimana? Kalau ada F bundaran GX, itu akan sama dengan apa? F dari GX. Nah, jelas di sini yang kita kerjakan dahulu adalah GX-nya. Jadi ini yang pertama, baru KF-nya. Di sini juga T1-nya dulu, baru T2-nya. Dan penulisannya dari kanan ke kiri. Nah, ini dia. Transformasi T1 dilanjutkan dengan transformasi T2. Jadi itulah komposisi yang mana melekat pada konsep transformasi geometri yang 4 jenis tadi. Oke, jadi inilah konsep dari komposisi. Nah, ini contohnya. Di sini ada titik 3,4 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 45 derajat. Dengan titik pusatnya apa? Titik asal. Setelah dapat hasilnya, ternyata kemudian hasilnya itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tentukan bayangan hasil akhirnya. Nah, seperti konsep tadi, titik 3,4 kita masukkan sini. Ini T1-nya berarti ini dia matriks transformasi dari T1-nya. Kita masukkan nilai cos 45-nya berapa, ini dia, dapat T1-nya ini. Nah, T2-nya bagaimana? T2-nya garis Y sama dengan X apa matriksnya? Ini dia. 0, 1, 1, 0. Nah, ini cara transformasi yang sekaligus gitu. Jadi, karena dari kanan ke kiri, seperti kita bilang tadi, maka titik awal dikali matriks pertamanya, T1 ini dia, langsung dikali dengan T2-nya. Jadi, tidak terpisah. Kita boleh melakukannya secara terpisah. Kita selesaikan dengan T1 dulu, dapat hasilnya, baru masukkan ke T2. T2-nya secara terpisah itu boleh. Tapi kalau pada kasus ini ternyata dia langsung saja boleh juga, dan ini lebih efektif dalam penulisan dan tempat. Nah,
Tapi ingat, kalau secara langsung ini harus dari kanan ke kiri dengan konsep komposisi tadi. Nah, bagaimana caranya? Di sini ternyata matriksnya dikalikan dahulu, boleh. Apa itu? Baris dikali dengan kolom. Baris ini dikali dengan kolom. Untuk yang pertama dapat ini, untuk yang kedua dapat ini. Baris kedua lagi, baris kedua dikali kolom pertama dapat ini. Baris kedua dikali kolom kedua dapat yang ini. Nah, setelah dapat ini ternyata dikalikan lagi, baris dikali kolom dapat ini. Lalu baris dikali kolom dapat ini. Sehingga X aksen, Y aksennya, atau X dalam matriksnya X aksen, Y aksen dapat adalah 7/2 akar 2 min 1/2 akar 2. Jadi koordinat bayangannya apa? 7 akar 2 per 2, min akar 2 per 2. Oke, cukup panjang karena ini komposisi, yaitu transformasi yang lebih dari sekali. Kita ke contoh selanjutnya, yang kanan ini. Nah, persamaan bayang garis Y sama dengan X tambah 1, jadi ini adalah garis lagi dikomposisikan, ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 0, 1. Nah, ini agak bingung sedikit kan. Kenapa ada matriks ditransformasikan gitu? Baru dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, oke. Di sini Bapak mau mengingatkan, tadi kita telah belajar konsep dari refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita abaikan yang translasi karena itu agak sedikit berbeda. Nah, di sana ada matriks 2x2 semuanya. Ya, benar kan? Kalau untuk refleksi itu tergantung sumbunya. Kalau rotasi itu cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Sementara untuk dilatasi itu K00K. Nah, di sana alasannya kenapa Bapak mau matriksnya 2x2. Nah, sebenarnya nilai tersebut dapat diperluas, tidak terikat lagi gitu. Nah, agar tidak terikat bagaimana? Matriksnya isinya bebas angkanya. Nah, ini dia maksudnya. Caranya sama, kita kalikan. Nah, di sini dilihat dikalikan gitu. Nah, ini dia dikalikan. Tetapi kita tidak jelas. Ini tidak jelas. Apakah ini refleksi? Kita tidak tahu. Apakah ini rotasi? Kita tidak tahu. Apakah ini dilatasi? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, dia ditransformasikan oleh matriks ini gitu. Jadi secara abstrak gitu, secara tidak nampak prosesnya gitu. Oke. Jadi caranya bagaimana? Nah, caranya boleh satu-satu kita terhadap ini dahulu, baru dilanjutkan terhadap ini, atau boleh secara sekaligus seperti contoh yang kiri ini. Ya, caranya bagaimana? Dari kanan ke kiri. Nah, T1-nya yang diletakkan di kanan, baru T2-nya di kiri kanan itu. Di kiri dari T1 itu. Maka kita masukkan T1-nya apa? 1, 2, 0, 1. Ini dia. T2-nya, T2 apa tadi? Pencerminan terhadap sumbu X. Ingat, pencerminan terhadap sumbu X bagaimana? Matriksnya 1, 0, 0, min 1. Kalau lupa, silakan lihat lagi catatannya. Nah, kita kalikan. Boleh kita kalikan ini terhadap ini dahulu, atau boleh matriksnya. Tapi sebaiknya yang kita kalikan itu terlebih dahulu adalah yang angka semua. Apa tujuannya? Biar mudah gitu. Nah, di sini yang kita kalikan ini dulu. Baris ini kita ganti warna. Nah, 10 ini kita kalikan dengan 10 ini. Dapat hasilnya adalah 1. Lalu 10 ini kita kalikan dengan 21. Dapat hasilnya berapa? 2. 0 min 1 ini kita kalikan dengan 10. Dapat hasilnya 0. 0 min 1 ini dikalikan dengan 21. Dapat hasilnya min 1. Nah, setelah selesai ini, kita kalikan lagi dengan konsep kali matriks baris kali kolom. Gimana hasilnya? Ya, sama seperti tadi. Maka ini 1, 2 dikali dengan XY dapat X tambah 2Y. 0 min 1 dikali XY dapat 0 dikurang Y. Ini dia. Nah, dengan kesamaan dua matriks, apa hasilnya? Dengan kesamaan dua matriks, maka akan diperoleh hasilnya, yaitu X aksen sama dengan X tambah 2Y. Ini dia. Lalu Y aksen sama dengan min Y. Ini dia. Nah, karena kita adalah persamaan garis, bukan sebuah titik, tentu kita yang butuhkan adalah X sama dengan dan Y sama dengan. Ini dia. Y sama dengan min Y aksen, dan X sama dengan X tambah 2Y. Nah, ini dia. X sama dengan X aksen ditambah 2Y aksen. Oh ya, di sini agak sedikit beda dari biasanya. Kenapa beda? Di sini lihat. Kita punya X aksen sama dengan X tambah 2Y. Lalu punya Y aksen sama dengan min Y. Kalau untuk Y jelas, Y berapa? Min Y aksen. Mudah gitu. Nah, untuk X sama dengan bagaimana? Nah, lihat di sini. Kalau kita langsung pindahkan 2Y, tentu X dinyatakan dalam Y dan X aksen. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
X harus dinyatakan dalam aksen semuanya, alias dalam X aksen dengan Y aksen, atau X aksen saja, atau Y aksen saja. Nah, untuk mengakali hal ini, kita substitusikan nilai ini ke persamaan pertama tadi. Apa hasilnya? Hasilnya ini. X aksen sama dengan X ditambah 2 dikali min Y aksen. Setelah kita olah nanti, maka akan diperoleh seperti yang telah digambarkan atau telah dijelaskan oleh modul kita itu, yaitu yang ini. X sama dengan X aksen ditambah 2 Y aksen. Nah, setelah selesai ini, apa kita lakukan? Kita masukkan ke garisnya. Bagaimana caranya? Seperti biasa, Y sama dengan apa? Min Y aksen sama dengan X sama dengan berapa? X aksen ditambah 2 Y aksen. Nah, tambah 1. Kita olah. Kita pindahkan ke kanan semua, tapi kita tulis di kiri apa jadinya? X aksen ditambah 3 Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Hilangkan aksennya apa jadinya? X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, inilah hasil bayangan dari garis Y sama dengan X tambah 1 yang ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 0, 1 dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, inilah hasilnya. Baik, banyak lagi contoh dari komposisi yang lain. Intinya adalah komposisi adalah transformasi yang lebih dari satu. Jadi dia kombinasi dari berbagai jenis bentuk transformasi yang telah kita pelajari. Nah, silakan Anda berlatih dengan soal-soal yang ada pada buku dan juga pada modul atau sumber lainnya. Nah, jadi kesimpulannya apa setelah kita mempelajari transformasi geometri ini? Yaitunya transformasi terdiri atas 4 jenis. Apa saja itu? Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Semua hal ini sama. Apa itu? Memindahkan titik-titik gitu. Nah, jadi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah proses perpindahannya. Kalau translasi diubah dengan arah tertentu. Apa maksudnya? Diubah sejauh absisnya gitu, sejauh X itu, baru lanjutkan sejauh Y-nya. Nah, itu translasi gitu. Atau A ya. A, B gitu. Itu kalau translasi. Kalau refleksi bagaimana? Dengan sifat bayangan. Bagaimana maksudnya? Itu jika ada bayangan ini sumbunya gitu, dengan sifat bayangan. Kalau ini ada titiknya, langsung meloncat ke sini gitu. Dengan jaraknya pasti sama, R gitu. Nah, sifat bayangan cermin gitu. Itu kalau refleksi. Rotasi bagaimana bedanya dengan yang lain? Kita putar. Nah, kita putar. Jadi prosesnya itu yang membedakan gitu antara satu dengan yang lainnya. Kita putar sejauh alfa dengan sudut tertentu, itu alfa tadi, dengan titik tertentu. Bagaimana maksudnya? Ya, ada titik tertentu, ini nilai titik yang akan kita rotasikan. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, agak melengkung gitu. Nah, ini adalah alfanya. Ini adalah titik pusatnya gitu. Nah, ini titik akhirnya. Jadi prosesnya itulah yang membedakannya gitu. Dilatasi, nah itu juga pembedanya. Jadi ada faktor pengalinya. Faktor pengali. Jadi jika ada titik lagi, ada titik yang akan didilatasikan, ini R jaraknya. Kalau dia mau menjadi 2R tentu akan menjadi jauh. 2R. Nah, prosesnya akan menjauh gitu. Nah, jadi di sini gitu. Ini R, berarti ini semua 2R gitu. Atau mau menjadi min R, tentu dia kembalikan ke bawah. Nah, di sini dia jadi min R gitu. Dan seterusnya. Jadi proses perpindahan titik-titik inilah yang membedakan dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Lalu dari 4 jenis ini akan ada komposisinya, yaitu transformasi yang lebih dari sekali. Oke, itu kesimpulan pertama kita. Lalu kesimpulan keduanya, secara rumus bagaimana? Secara rumus selain translasi, rumusnya hampir mirip. Ada perkalian matriks 2 kali 2, perkalian matriks 2 kali 2, ini M besar, dikali dengan matriks awalnya, matriks A-nya gitu, 2 kali 1, dan didapat matriks akhirnya, A aksen 2 kali 1. Nah, ini untuk semua bentuk selain translasi, kurang lebihnya seperti ini bentuknya, walaupun akan ada sedikit perbedaan untuk setiap jenisnya. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat konsep apa? Konsepnya ini, bahwa matriks transformasi ini, kalau pada refleksi itu tergantung dengan sumbu refleksinya. Kalau pada rotasi itu akan selalu berlaku apa?
cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Nah, lalu sementara pada dilatasi bagaimana? Akan selalu berbentuk K0, 0K. Nah, karena kita belajar matematik, yang mana matematika itu ilmunya akan luas, maka bentuk ini bisa diperumum. Ternyata bentuk matriks transformasi bisa diperumum. Menjadi apa? Menjadi ini. Bahwa konsep ini, nilai M11, M12, M21, M22 atau matriks transformasi ini, nilainya bisa diubah dengan sembarang bilangan real. Nah, kalau kita ubah, bagaimana dengan jenisnya? Nah, karena telah kita ubah sembarangan, tentu dia tidak termasuk ke dalam 4 jenis tersebut, tetapi dia masih termasuk ke dalam transformasi geometri. Jadi itu adalah perluasan konsep dari transformasi geometri. Baik Anda semua, itulah materi dari transformasi geometri kita yang merupakan subbab dari KD 3.3 bersamaan dengan konsep dari inverse dan determinan matriks. Bapak akhiri dengan selamat ujian, semoga sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.